Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak soleh dan soleha kelas 5. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Lia yang akan menemani belajar anak-anak, yaitu di tema 2, subtema 1 untuk pembelajaran 3 dan 4. Silahkan disiapkan buku alat tulisnya dan juga jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar untuk muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan juga IPS. Apakah anak-anak tahu mengapa Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia? Nah, benar sekali, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena mempunyai hutan yang sangat luas sebagai penghasil oksigen yang merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, dari pertanyaan ibu ini, menggunakan kata tanya apa ya? Nah, benar sekali, menggunakan kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau hal. Selain kata tanya apa, ada juga kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat, kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab. Anak-anak, mengapa lingkungan sekitar perlu kita jaga ya? Salah satunya dengan menanam pohon seperti gambar berikut ini yang merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, ada 5 jenis tanggung jawab setiap individu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh bu guru. Nah, kemudian ada tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, bersikap disiplin, taat beribadah bersama keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, mengikuti kerja bakti dan gotong royong atau ronda ya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, contohnya anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia yang berusaha untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Anak-anak sudah mengikuti, sudah tahu tentunya ya. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dari pengertian tadi, kita dapat simpulkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Indonesia adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan keberagaman pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jika kita amati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat berbagai bidang usaha. Contohnya, yang pertama ada bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Nah, hasil pertanian dan perkebunannya contohnya ada padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian yang kedua ada peternakan. Adalah usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya kita ambil dagingnya, telurnya, susunya, dan sebagainya. Yang ketiga, perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kemudian yang keempat, ada pertambangan. Barang tambang dibedakan menjadi mineral logam, mineral non-logam, dan sumber energi. Yang kelima ada kehutanan. Hasil hutan di Indonesia antara lain ada kayu, rotan, dan sebagainya. Yang keenam ada perdagangan. Perdagangan ada ekspor dan impor ya. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Kemudian impor adalah usaha memasukkan barang dari negara orang lain ke dalam pasar dalam negeri. Kemudian ada perindustrian. Kegiatan yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya kegiatan di pabrik. Nah, jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu usaha pariwisata. Nah, jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Usaha-usaha di bidang jasa antara lain penyedia jasa penginapan ya, seperti hotel, motel, wisma, dan losmen. Kemudian ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Kemudian ada penyedia jasa pariwisata atau transportasi. Nah, itu tadi materi yang Ibu jelaskan hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya. Kita sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, kita sudah belajar tentang jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. Kemudian, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Apabila ada yang belum jelas, boleh bertanya ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.